Halo teman-teman semua, semoga kabar kalian semuanya baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang strategi energy security negara pengekspor sumber daya alam. Dan kasus yang kita ambil adalah negara Azerbaijan. Kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik pembahasan ini, simak videonya sampai akhir ya. Latar belakang. Energy security merupakan cabang dari isu keamanan yang relatif baru popularitasnya. Walaupun begitu, energy security menjadi isu yang semakin diperhatikan oleh negara dan pemerintah, baik di ruang lingkup nasional maupun internasional. Saat ini, studi energy security telah bergeser dari pendekatan klasik menjadi bidang interdisipliner seperti perubahan iklim, globalisasi, dan ketidakpastian masa depan bahan bakar fosil. Elemen-elemen ini yang kemudian menambah dimensi baru dalam energy security, seperti keberlanjutan, efisiensi energi, mitigasi emisi gas rumah kaca, aksesibilitas layanan energi, dan lain-lainnya. Dengan demikian, konsep energy security menjadi saling terkait dengan masalah lingkungan, sosial, politik, dan keamanan lainnya. Azerbaijan sendiri adalah negara sekuler dengan bentuk pemerintahan republik presidensial. Setelah terlepas dari Uni Soviet selama sekitar 25 tahun, Azerbaijan telah berhasil secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan dengan mengandalkan hasil minyak dan gas untuk membangun infrastruktur negara. Azerbaijan juga disebut sebagai daerah penghasil minyak tertua di dunia loh. Azerbaijan telah mulai mengekspor gas alam secara komersial ke Eropa melalui koridor gas selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Gas yang diekstrasi dari ladang yang berpusat di Laut Kaspia ini telah mengalir ke beberapa negara di Eropa seperti Turki, Israel, Bulgaria, Georgia, Ukraina, Kazakhstan, dan Rusia. Tantangan yang dihadapi Azerbaijan dalam memformulasikan energy security. Membicarakan tentang potensi sumber daya alam yang dimiliki Azerbaijan, dapat dikatakan bahwa geopolitik menjadi salah satu faktor yang penting dalam menyusun kebijakan luar negeri yang strategis untuk menjaga energy security. Sehingga faktor ini bisa disebut sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh Azerbaijan, mulai dari konflik Nagorno-Karabakh hingga ke masalah hukum Laut Kaspia. Selama berabad-abad, terdapat ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan yang berbagi wilayah Kaukasus Selatan bernama Karabakh. Karabakh telah menjadi argumen bagi Armenia dan Azerbaijan sejak Perang Dunia I, di mana permasalahan antar kedua negara ini menjadi semakin rumit akibat banyaknya aktor internasional yang terlibat, yang menyebabkan konflik ini dengan cepat meningkat menjadi perang bersenjata di perbatasan Nagorno-Karabakh. Ilham Aliyev yang merupakan presiden Azerbaijan mengklaim bahwa Armenia membom pipa minyak dan gas Azerbaijan. Pada Oktober 2020, pasukan Armenia melancarkan serangan rudal ke pipa minyak Baku Tbilisi-Ceyhan atau BTC di kota Yevlakh. Pipa BTC ini memiliki peran penting dalam mengirimkan minyak mentah ringan Azerbaijan melalui Georgia ke pelabuhan Ceyhan di Mediterania, Turki, untuk kemudian diekspor melalui kapal tanker. Azerbaijan menggambarkan serangan ini sebagai tindakan teroris dan menyoroti peran penting pipa dalam energy security sebuah negara. Ketidakstabilan di wilayah ini berpotensi mempengaruhi secara langsung jalur pipa minyak mentah BTC, jalur pipa gas alam selatan, dan jalur kereta api Baku-Tbilisi-Kars. Armenia bahkan mengklaim bahwa mereka mensimulasikan serangan terhadap unit tentara dan fasilitas militer, serta juga fasilitas ekonomi Azerbaijan. Mereka mencontohkan beberapa serangan terhadap infrastruktur minyak dan gas yang merupakan pembawa energi yang akan mempengaruhi ekonomi Azerbaijan. Tantangan selanjutnya ialah perselisihan demarkasi Laut Kaspia. Demarkasi Laut Kaspia adalah masalah penting lainnya dalam menetapkan tujuan strategis politik luar negeri Azerbaijan. Konflik mengenai status hukum Kaspia dan kepemilikan minyaknya menjadi masalah terutama setelah Azerbaijan menandatangani kontrak minyak pertamanya pada bulan September 1994 di bawah kepresidenan Haidar Aliyev. Rusia dan Iran di satu sisi berpendapat bahwa Kaspia sebenarnya adalah danau pedalaman, dan dengan demikian tunduk pada kontrol bersama oleh semua negara pesisir.
Azerbaijan di sisi lain berpendapat bahwa Kaspia adalah laut yang harus dibagi menjadi sektor-sektor nasional, di mana setiap negara memiliki kedaulatan eksklusif. Dua negara pesisir lainnya, yaitu Kazakhstan dan Turkmenistan, mendukung pendapat Azerbaijan. Laut Kaspia sangat dihargai karena cadangan minyak dan gasnya yang besar. Diperkirakan ada 50 miliar barel minyak dan hampir 300 triliun kaki kubik gas alam di bawah dasar lautnya. Ini juga menjadi penyebab banyaknya perbedaan pendapat tentang pembagian beberapa ladang minyak dan gasnya. Ketidaksepakatan atas status hukumnya juga menghalangi pembangunan pipa gas alam melintasi Kaspia antara Turkmenistan dan Azerbaijan. Ini akan memungkinkan gas Turkmenistan melewati Rusia dalam perjalanannya ke Eropa. Strategi yang dilakukan Azerbaijan dalam menjaga energy security. Strategi yang pertama adalah penerapan Western-oriented dalam formulasi foreign policy. Sebagai bagian dari sistem Soviet yang runtuh, kegiatan ekonomi Azerbaijan telah difokuskan pada ekstraksi dan produksi bahan mentah. Oleh karena itu, Azerbaijan harus mengamankan kemerdekaan politik dan pembangunan ekonominya di tengah geopolitik yang kompleks, di mana dalam proses pengamanan tersebut terdapat kepentingan yang saling bertentangan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pemangku kepentingan ini termasuk perusahaan minyak multinasional, tetangga Azerbaijan termasuk Iran, Rusia, dan Georgia, serta Turki dan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Azerbaijan juga melakukan perencanaan untuk menyelesaikan proyek-proyek minyak dan gasnya, terutama untuk jalur pipa. Dalam membangun foreign policy yang berorientasi ke barat, Azerbaijan memiliki preferensi dalam menandatangani kontrak minyak baru atau mempertimbangkan rute pipa yang berbeda. Mengetahui bahwa Rusia menolak demarkasi Laut Kaspia, pemerintah Azerbaijan dengan sengaja memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan minyak di Rusia untuk mengurangi tekanan yang datang dari negara ini mengenai demarkasi Laut Kaspia. Ilham Aliyev juga bekerja sebagai katalis dalam membentuk lobby pro-Azerbaijan dari lingkaran minyak dan energi Rusia yang kuat. Strategi kedua adalah akses terhadap pasar dan stabilitas permintaan. Sebagai negara dengan potensi minyak dan gas yang eksklusif, Azerbaijan dapat dikatakan sebagai salah satu negara eksportir yang dapat bersaing dengan baik di pasar internasional. Jumlah permintaan negara-negara importir seperti Turki, Rusia, Italia, dan Israel terhadap minyak Azerbaijan terlihat cukup stabil selama 10 tahun ke belakang. Salah satu yang dapat dikatakan sebagai faktor kestabilan Azerbaijan sebagai negara pemasok minyak dan gas ialah dengan melakukan perjanjian dagang dengan negara-negara pemasok senjata seperti Turki dan Israel. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Azerbaijan menawarkan minyak kepada Turki dan Israel, dan sebagai imbalannya, Azerbaijan mendapatkan pasokan senjata dari kedua negara untuk pemenuhan kepentingan konflik Karabakh. Dengan adanya akomodasi serta dukungan dari kedua negara, hal ini memungkinkan Azerbaijan untuk memenangi konflik. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa Azerbaijan memiliki kemampuan untuk menggunakan potensi sumber daya alam mereka untuk kepentingan lainnya, seperti kepentingan militer. Analisis teori. Kajian teori yang kami gunakan untuk menganalisis topik ini adalah teori dependensi. Teori dependensi sangat terkenal di bidang ilmu hubungan internasional, ilmu sosiologi, dan juga ilmu ekonomi. Teori ini mengartikan suatu kondisi ekonomi negara tertentu dipengaruhi atau dikembangkan dari ekonomi negara lain. Menurut Dos Santos, terdapat 4 klasifikasi negara berdasarkan pada tingkat ekonominya. Yang pertama ialah negara center of the center atau negara kaya. Yang kedua adalah very of the center atau negara mendekati kaya. Ketiga adalah the center of very, yaitu negara yang masih berkembang dan memiliki kekayaan yang cukup. Keempat adalah very of very atau negara miskin. Azerbaijan dalam kasus ini diketahui masuk ke dalam kategori center of very, di mana perekonomian Azerbaijan sangat dititik beratkan pada sektor ekspor minyak dan gas. Oleh karena itu, sektor tersebut memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan ekonomi di Azerbaijan.
Hal ini dibuktikan dengan perjanjian perdagangan serta proyek terkait energi yang dilakukan Azerbaijan dengan negara lain terutama di barat melalui pembangunan pipa, yang tentunya memiliki keuntungan yang sangat besar dalam memperluas akses pasar Azerbaijan dan dalam menjaga stabilitas sebagai negara pemasok minyak dan gas. Teori dependensi juga dapat diaplikasikan pada Azerbaijan jika kita melihat pendekatan yang digunakan oleh Azerbaijan untuk menarik negara-negara lain dalam melakukan perjanjian perdagangan. Mengetahui bahwa Azerbaijan tidak memiliki pasokan senjata untuk kepentingan militer, mereka kemudian melakukan perjanjian perdagangan dengan negara-negara pemasok senjata seperti Israel dan Turki dengan menawarkan minyak dan gas sebagai imbalannya. Selain itu, dengan adanya hubungan diplomatis dengan Israel, Azerbaijan juga berharap untuk dapat memaksimalkan kepentingan politiknya di Amerika Serikat dengan memanfaatkan pengaruh Israel dan Yahudi Amerika di Washington untuk melawan pendukung Amerika Armenia. Kesimpulan, tidak dapat dipungkiri bahwa energy security merupakan isu yang begitu penting bagi negara dan pemerintah, baik dalam ruang lingkup nasional ataupun internasional. Azerbaijan sebagai negara pemasok minyak dan gas dihadapi dengan berbagai tantangan geopolitik selama proses pembangunan energy security-nya, mulai dari konflik Nagorno-Karabakh hingga masalah hukum Laut Kaspia. Walaupun begitu, Azerbaijan berhasil memformulasikan strategi dengan melakukan penerapan Western-oriented foreign policy, serta menggunakan potensi minyak dan gasnya untuk memenuhi sektor lainnya yaitu militer. Dengan menggunakan teori dependensi, Azerbaijan termasuk ke dalam kategori negara center of periphery dilihat dari ketergantungan ekonominya yang sangat dititik beratkan terhadap sektor ekspor minyak dan gas. Nah, itu dia pembahasan topik mengenai energy security di Azerbaijan. Semoga video ini bisa memberikan sudut pandang baru tentang Azerbaijan dan energy security-nya ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir video. Terima kasih untuk perhatiannya.